Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Q sekalian? Semoga kita semua selalu tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Tak berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta 1990. Kepindahan penambah pengalaman. Usiaku genap 10 tahun. Sebagai satu-satunya anak laki-laki, hampir semua keinginanku dituruti kedua orang tuaku. Namun masih dalam batas wajar, karena abahku memegang prinsip kesederhanaan dalam hidupnya. Saat itu keluarga aku memang dapat dikatakan berkecukupan, hingga tiba saat dimana usaha abah mulai menurun dan mengharuskan kami pindah ke Tangerang. Sebagai seorang anak, saat itu saya belum mengerti kenapa harus pindah. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kami telah menempati sebuah rumah sederhana dengan ukuran yang lebih kecil dari rumah kami di Jakarta. Letaknya di Desa Karangsari. Walaupun disebut desa, tapi tidak terlalu jauh dari pusat kota Tangerang. Dengan pindahnya kami, sekolah kami pun otomatis harus pindah. Dengan rumah baru, suasana baru, sekolah baru, kami mulai berusaha menyesuaikan diri. Tak membutuhkan waktu yang lama, kami sudah bisa beradaptasi. Terutama aku. Dibekali kecerdasan dalam pelajaran sekolah, mudah bagiku untuk mendapatkan teman di sekolah. Dan di rumah, aku termasuk anak penurut. Mudah disuruh untuk membantu pekerjaan di rumah, dan selalu meminta izin kedua orang tuaku setiap hendak bepergian. Plus, karena saya anak laki-laki satu-satunya, membuat aku diberikan waktu lebih luang untuk bermain, lebih dari saat masih di Jakarta. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula pengalaman dan ceritaku. Dari yang kualami sendiri maupun dari cerita teman-teman baruku. Bermula dari cerita temanku Pian. Saat itu, selepas sholat isya di masjid, kami berlima asik bercerita di teras masjid. Dari kegiatan di sekolah, kegiatan pengajian, setelah pulang sekolah, hingga kegiatan bermain setelahnya. Aku dan kedua temanku Yopi dan Wawan, kami bersekolah di SD negeri, sedangkan Pian dan Andri bersekolah di MI. Tahu kan MI? Ya, Madrasah Ibtidaiyah. Karena perbedaan inilah kami jadi punya banyak cerita. Jadi saat kami berkumpul, seakan menjadi waktu untuk berbagi cerita masing-masing. Kembali ke cerita Pian. Kalian tahu nggak sih? Nggak tahu lah, kan belum dikasih tahu. Serempak kami menjawab disusul tawa geli kami. Pian pun sedikit manyun. Makanya saya mau kasih tahu. Lanjutnya bersungut-sungut. Mau ngasih tahu apa sih, Yan? Tanya Wawan yang mulai serius. Itu tuh alasan kenapa ada kebun kosong di tengah kampung. Imbuhnya seraya menunjuk ke arah kebun kosong yang berjarak sekitar 20 meter dari teras masjid tempat kami berkumpul. Op, yang cerita yang itu, Yan.
timpal Yopi dengan nada seperti orang takut. Sepertinya Yopi tahu kemana arah dan maksud dari cerita Pian. "Kamu takut ya, Yop?" tanya Pian sedikit mengolok. "Ya iyalah, pulang dari sini kan saya lewat situ." Memang benar, kebun kosong itu terletak antara masjid dan rumahnya Yopi. Aku pun mencoba mengamati kebun itu. Kebunnya memang tak seberapa luas, berada tepat di tengah-tengah perkampungan. Posisinya yang lebih rendah dari rumah warga menjadikannya tempat yang selalu terendam air meskipun di musim panas. Ditumbuhi pepohonan pisang yang memang tak terawat. Pohon pisang. "Kebun kosong di mana? Itu banyak pohon pisangnya," tanyaku polos. Kepalaku langsung ditoyor Andri. "Maksudnya kosong karena nggak terawat. Sebab setelah pemilik kebun itu mati, nggak ada keturunannya yang mau ngurusin lagi." Aku pun membalas toyoran Andi. "Mati? Emangnya kucing? Iya ya, wafat maksudku," ralatnya sambil cengengesan. "Terus yang bikin kamu takut apa, Yop?" tanyaku yang belum mengerti, dan dijawab gelengan kepalanya. Pian yang malah menjawabnya. "Dia nggak bakalan mau cerita, nak. Makanya aku mau ngasih tahu, terutama ke kamu. Karena kami sedikit banyak sudah tahu dari cerita orang tua kami maupun warga kampung sini." "Cerita seperti apa sih?" tanyaku yang semakin penasaran. "Masa iya mau cerita kebun itu di sinian?" jawab Wawan yang awalnya tadi bertanya ke Pian, sekarang sudah tahu kemana arah pembicaraannya. "Iya Yan, besok sore aja setelah pengajian. Sekarang mah cerita yang nyenengin aja," imbuh Yopi. "Sebenarnya cerita apaan sih sampai kalian berdebat? Memangnya kalau diceritain di sini bisa berakibat buruk?" sungutku yang mulai kesal karena penasaran. "Apa yang kalian mau ceritakan sama seperti yang saya lihat saat ini?" tambahku. Sontak mereka melihatku dengan terkejut. "Emang kamu lihat apa, nak?" ujar Pian yang sekarang malah berbalik bertanya sambil beringsut mendekatiku dan melayangkan pandangannya ke arah kebun kosong itu. Aku tersenyum lucu melihat tingkah Pian dan teman-temanku yang mengikuti tingkahnya. Tadi awal mau cerita kayak yang pemberani aja. Sekarang, tanyaku dengan bercanda. "Kamu malah ngeledek. Sebenarnya kamu lihat apaan sih, nak?" tanya Yopi yang terlihat paling takut di antara yang lainnya. "Coba kamu lihat ke tengah kebun kosong itu," ujarku yang menunjuk ke arah tengah kebun dengan bibirku setengah memonyong. Mana sih?" ujar mereka bergantian. "Ah, nggak ada apa-apa. Kamu cuma nakut-nakutin kita aja kali," ujar Pian setengah kesal karena merasa aku bohongi. "Kalian pernah melihat orang menyalakan rokok di gelap malam?" tanyaku. "Kalau kalian perhatikan dengan seksama, di tengah kebun seperti ada yang berdiri bersandar ke batang pohon pisang sambil menyalakan korek hendak merokok. Mereka pun serempak memicingkan matanya, berusaha untuk lebih fokus melihat ke arah yang kutunjukkan. Kali ini aku gunakan jari telunjukku untuk mengarahkan pandangan mereka. "Ah, itu mah orang sedang merokok aja," gumam Yopi seakan hendak menutupi rasa takutnya. "Perhatikan lebih seksama lagi. Masa iya orang merokok di tengah kebun kosong yang sudah terkenal angker?" Beberapa saat lagi
dia akan menyalakan koreknya lagi. Nah, kalian akan melihat lebih jelas keanehannya, ujarku yang tahu apa yang akan dilakukan makhluk itu berikutnya. Karena sebelumnya aku sudah melihatnya melakukan hal yang sama. Iya benar, seru mereka hampir bersamaan. Sepersekian detik korek itu menyala. Coba perhatikan ke arah bawah tubuhnya, sahutku. Sosok yang awalnya samar perlahan menegas. Hitam, pekat, seukuran orang dewasa. Tapi hanya setengah badan. Seperti orang sedang merokok, dengan sorot mata merah menatap tajam ke arah kami. Sontak mereka berlarian ke dalam masjid yang memang pintunya tak pernah dikunci, meninggalkan aku bersama Yopi yang masih menatap ke arah makhluk itu. Dengan wajah pucat ketakutannya dan tangannya yang menggenggam erat pergelangan tanganku. Aku yang melihatnya seperti itu pun paham kalau kata orang Yopi sawan, dan hanya bisa tertegun, takut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aku segera membacakan kalimah ta'awudz dan bismillah. Lalu aku tiupkan ke telapak tangan kananku, kemudian kuusapkan perlahan ke wajahnya. Istighfar Yop, istighfar. Tak berapa lama, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sontak ia mengucapkannya berkali-kali. Setelah itu, tubuhnya terkulai lemas. Aku pun berusaha memapahnya menuju ke dalam masjid. Kamu sanggup berdiri dan berjalan ke dalam? Ia hanya mengangguk lemah. Dengan susah payah kami pun akhirnya berada di dalam masjid. Alhamdulillah, ternyata di dalam masjid masih ada Kong Jupri, marbot masjid ini. Lu pade kenapa Tong? Tanyanya. Aku pun menjelaskan dari awal hingga akhirnya harus memapah Yopi beberapa saat yang lalu. Gitu. Lagian udah jam segini lu masih pade di mari. Mana di terasnya ngadep ke kebun lagi. Pan udah pada tahu untuk kebun angker. Yang tue aja pada kagak berani jam segini keluyuran deket tuh kebun. Omelnya setengah menasehati. Aku menatap ke arah jam besar yang ada di dalam masjid. Hah? Sudah jam 12. Cepet banget, gumamku sambil garuk-garuk kepala. Udah, ntar engkong anterin pulang ke rumahnya masing-masing. Besok-besok jangan kayak gini lagi ya. Cerita malam itu pun selesai. Yang lebih tepatnya, kejadian. Yang awalnya Pian mau bercerita kepada kami tentang sosok penghuni kebun kosong, ternyata kami langsung ditampakkan oleh sosok tersebut. Setelah beberapa hari, aku mendapat tambahan cerita dari warga sekitar yang mempercayai bahwa sosok tersebut adalah almarhum pemilik kebun yang merasa sedih karena kebunnya ditelantarkan oleh ahli warisnya. Sedangkan aku lebih percaya kepada perkataan abah dan guru ngajiku. Mereka mengatakan bahwa manusia yang sudah meninggal dunia itu sudah putus atau selesai dengan segala urusan duniawi. Jangankan untuk kembali menghantui,
untuk menghadapi pertanggungjawaban perbuatan mereka semasa hidup pun, dan siksa kubur saja kita belum tentu mampu untuk menghadapinya. Dan menurut abah dan guru ngajiku lagi, itu adalah sosok jin pengganggu yang menyerupai almarhum dan menakut-nakuti manusia agar tersesat. Wallahu alam. Cukuplah sampai di sini cerita kali ini. Semoga kita diberi berkah umur panjang supaya dapat bertemu di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan cerita ini. Apresiasi besar bagi narasumber dan yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar, serta tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.